Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke pertemuan yang ke-11, praktikum yang ke-11 tentang bahasan constraint. Tujuan belajar di praktikum yang ke-11 ini adalah memahami definisi constraint, kemudian dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada table. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, ada 5 ya: not null, unique, kemudian primary key, foreign key, dan check. Not null constraint yaitu suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null, maka di kolom tersebut tidak boleh diisi dengan data null. Untuk membuat constraint bisa kita lihat SQL berikut. Kita create table, kemudian nama tabelnya, lalu kita ketikkan nama kolom, kemudian tipe data, baru constraint yang kita inginkan. Dalam hal ini kita menggunakan not null. Kemudian ada juga constraint unique, di mana mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Artinya tidak boleh ada data yang sama di kolom tersebut. Untuk membuat constraint unik, kita bisa mengetikkan seperti not null langsung di belakang kolom, atau di bagian akhir baris dari pembuatan table kita definisikan constraint, kemudian nama constraint, dan kolom yang kita inginkan. Kita ingin beri constraint. Selanjutnya adalah primary key, yaitu membentuk key yang unik untuk suatu table. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Caranya sama seperti sebelumnya, kita beri constraint, kemudian nama constraintnya, kemudian tipe constraint yang kita inginkan, lalu kolom yang ingin kita beri constraint tersebut. Selanjutnya adalah foreign key, yaitu didefinisikan sebagai pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel lain sebagai primary key. Artinya kolom yang diberi foreign key dia akan merujuk ke suatu tabel yang lain ya, yang tabel tersebut memiliki primary key tertentu. Untuk memberi foreign key constraint sama juga seperti sebelumnya, kita beri nama constraint kemudian foreign key. Bedanya terdapat reference, di mana dia tabel yang dituju, lalu nama field yang dituju. Yang terakhir adalah check constraint ya, digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam table. Contohnya seperti berikut. Jadi tabel departemen nomor ini kita beri constraint atau batasan, di mana nilainya hanya sebatas di antara 10 dan 99. Di luar itu, maka akan muncul pesan error. Lalu bagaimana jika tabel yang ingin kita beri constraint sudah terbentuk? Maka kita bisa tambahkan suatu constraint ke dalam table tersebut melalui alter table. Kita alter table, nama table, kemudian kita add constraint pada tabel tersebut. Sebagai contoh di SQL kedua, kita add constraint, nama constraint, lalu tipe constraintnya apa, dan kolom yang ingin kita beri constraint.
kita juga bisa menghapus constraint melalui alter table juga. Bedanya kita drop ya. Jadi alter table, nama tabelnya apa, kemudian kita drop constraint, nama constraint yang sudah kita buat. Nah, untuk primary key kita ada perlakuan khusus ya. Jadi untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child, kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent. Maka kita gunakan perintah cascade. Artinya dia menghilangkan relasi antara foreign key di tabel child dengan primary key di tabel master. Kita alter table, nama tabel, kemudian drop primary key cascade. Nah, selanjutnya adalah menonaktifkan dan mengaktifkan constraint ya. Caranya sama, kita alter table juga. Di sini kita enable ya, enable constraint, nama constraintnya, atau kita disable nama constraint yang ingin kita nonaktifkan. Nah, untuk menampilkan constraint yang sudah kita buat itu disimpan di sebuah tabel, yang namanya user constraints. Sebagai contoh, sys C001512, nah, ename is not null. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita kerjakan beberapa soal latihan berikut ya. Kita buat tabel department dengan struktur sebagai berikut. Kita masuk ke ASQL Plus. Kita buat tabel department dengan 3 kolom ya. Nomor departemen, nama departemen, dan lokasi. Kita create tabel departemen. Nomor departemen, lalu nama departemen, dan lokasi departemen. Dimana nomor adalah nomor 2, lalu nama departemen adalah varchar, lokasi adalah varchar. Nah, kita tambahkan constraint nomor departemen primary key, tipenya primary key. Seperti ini. Seperti ini kita eksekusi tabel created, kita cek struktur tabelnya. Oke, jadi seperti ini sudah kita buat tabel departemen dengan constraint yang telah ditentukan. Lalu buat tabel pegawai dengan struktur nomor pegawai, nama, gaji, dan departemen nomor. Kita buat tabel pegawai.
pegawai, nama, gaji, dan departemen nomor. Nomor pegawai. Nah, dimana constraint pada tabel pegawai ini? Yang pertama dibuat oleh sistem ya, yaitu di nomor pegawai, kemudian gaji kita kondisikan cek tidak lebih dari kosong. Oke, nomor pegawai number 4 varchar 10 nomor 7. Seperti ini, kita beri constraint yang pertama primary key, kemudian digaji CK constraint, nama constraint adalah gaji CK. Cek ya, gaji CK. Oke, seperti ini. Oke, kita eksekusi. Tabel pegawai sudah kita buat. Oke, seperti ini. Lalu kita buat constraint baru pada tabel departemen dengan nama constraint, nama departemen key ya. Nah, kita alter tabel departemen, kita add constraint. Execute tabel altered ya. Lalu nonaktifkan constraint gaji CK pada tabel pegawai. Masih kita alter lagi. Lalu kita disable ya, disable constraint gaji CK. Execute, tabel sudah berhasil kita alter. Lalu tambahkan baris baru ke dalam tabel pegawai. Kita tambahkan baris baru dengan nilai ya 99, saya 0 dan 10. Error ya. Seharusnya di tabel pegawai tadi kita referensikan departemen nomor ini ke nomor departemen di tabel departemen. Oke, kita alter tabel pegawai, kita add constraint, nomor
referensi dengan constraint foreign key table reference, kita ke tabel department dan nama fieldnya adalah nomor departemen. Oke, seperti ini. Kita cek kebenarannya di baik, kita eksekusi. Table sudah berhasil kita alter. Kita masukkan data berikut ya, insert untuk pegawai. Seharusnya yang terjadi adalah error karena di tabel departemen dengan ID departemen 10 dia tidak ada. Kita buktikan. Tabel departemen masih kosong sehingga kita tidak bisa mengisikan data tersebut ke tabel employee ya, ke tabel pegawai dengan mengisi departemen. Oke. Lalu aktifkan kembali constraint gaji CK ya. Aktifkan kembali constraint gaji CK. Table altered ya. Baik, cukup untuk pertemuan ke-11 kali ini ya tentang bahasan constraint. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.